Selamat sore, Bapak Dewo Wirama, selaku dosen mata kuliah Teori Portofolio dan Manajemen Investasi. Selamat sore rekan-rekan Maksi kelas 24B. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sub 9 mengenai Capital Asset Pricing Model. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Niputu Lisna Fitriani, Niwayan Ristiari Jananti, Ana Agung Istri Pranyanita, dan Chandra Widisari. Adapun materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Chandra Widisari, nomor absen 29. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan sebuah model yang menjelaskan hubungan antara perkiraan pengembalian dan risiko investasi dari sebuah aset. Dengan menggunakan model ini, kita bisa mengetahui potensi pengembalian dari sebuah saham dalam resikonya dibandingkan dengan resiko pasar yang ada saat ini. Kemampuan untuk mengestimasi return suatu individual sekuritas merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh investor. Asumsi-asumsi dalam CAPM. Asumsi yang digunakan adalah 1. Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. 2. Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. 3. Semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan. 4. Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. 5. Penjualan pendek atau short sale diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. 6. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. 7. Semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Semua aktiva dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat dengan harga yang berlaku. 8. Tidak ada biaya transaksi. 9. Tidak terjadi inflasi. 10. Tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi, maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. 11. Investor adalah penerima bunga. Investor individual tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual aktiva tersebut. 12. Pasar modal dalam kondisi equilibrium. Equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar terjadi jika harga-harga dari aktiva berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi equilibrium ini adalah 1. Semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. 2. Portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yaitu yang berada di efficient frontier menurut Markowitz. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Pranyanita nomor absen 18 akan melanjutkan presentasi di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang garis pasar modal. Garis pasar modal atau capital market line menggambarkan keadaan equilibrium pasar yang menyangkut return ekspektasian dan risiko yang dapat dilihat dalam grafik berikut. Jika portofolio pasar berisi aktiva tidak berisiko, maka risikonya akan sama dengan 0, ditunjukkan dengan delta P sama dengan 0, dengan return ekspektasian sebesar RBR. Jika portofolio pasar berisi aktiva berisiko, maka risikonya akan sebesar delta M, dengan return ekspektasian sebesar IRM. Selisih nilai return ekspektasian untuk portofolio dengan aktiva berisiko dan tidak berisiko ditunjukkan dengan rumus IRM dikurangi dengan RBR, yang merupakan premium dari portofolio pasar karena menanggung risiko lebih besar, yaitu sebesar delta M.
Dua hal yang perlu diperhatikan untuk GPM adalah GPM hanya terdiri dari portofolio efisien yang berisi dengan aktiva bebas risiko, portofolio pasar M, atau portofolio kombinasi keduanya. Dan yang kedua, karena asumsi equilibrium pasar, GPM harus mempunyai slope positif meningkat. Yang ditunjukkannya, IRM harus lebih besar dari RBR. Selanjutnya ada garis pasar sekuritas. Untuk sekuritas individual, tambahan return ekspektasian diakibatkan oleh tambahan risiko sekuritas individual yang diukur dengan beta. Beta menentukan besarnya tambahan return ekspektasian untuk sekuritas individual dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan sempurna, risiko tidak sistematik atau non-systematic risk cenderung menjadi hilang dan risiko yang relevan hanya risiko sistematik yang diukur oleh beta. Nilai beta dari sekuritas dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai beta lebih besar dari 1, artinya suatu sekuritas dikatakan memiliki risiko sistematis yang lebih besar dari risiko pasar. Nilai beta sama dengan 1, artinya suatu sekuritas diharapkan mempunyai return ekspektasian yang sama dengan return ekspektasian portofolio pasar, atau IRM. Dan yang ketiga, nilai beta lebih kecil dari 1, artinya suatu sekuritas dikatakan berisiko lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Hubungan return ekspektasian dan beta dapat digambarkan di garis pasar sekuritas sebagai berikut, bisa dilihat di grafik. Dengan mengasumsikan GPS adalah garis linier, maka persamaan dari garis linier ini dibentuk dengan intercap sebesar RBR dan slope sebesar IRM dikurangi RBM dibagi beta M adalah bernilai 1, maka slope dari GPS adalah sebesar IRM dikurangi dengan RBR. Penjabaran model CAPM. Telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N varian return dan N dikali N-1 covarian return. Untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar, risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. Ini adalah rumus dari delta M, yang dimana delta M sama dengan kontribusi sekuritas ke-1 untuk risiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas kedua untuk risiko portofolio, dan seterusnya, dengan asumsi bahwa proporsi masing-masing sekuritas di dalam portofolio pasar adalah sama, yaitu W1 sama dengan W2 sama dengan W3, dan selanjutnya. Maka dapat dinyatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap risiko portofolio adalah tergantung dari besarnya kovarian return sekuritas dengan portofolio pasar. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lisna Fitriani, absen 5, NIM 19816111036. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penjabaran model CAPM. Telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N varian return dan N dikali N-1 covarian return. Untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar, risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut. Di mana dapat dilihat di slide, yaitu sigma M sama dengan sigma W1, sigma WI dikali sigma IM pangkat setengah sama dengan
kontribusi sekuritas ke-1 untuk resiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas kedua untuk resiko portofolio. Selanjutnya ditambah kontribusi sekuritas ke-N untuk resiko portofolio pangkat setengah. Dengan asumsi bahwa proporsi masing-masing sekuritas di dalam portofolio pasar adalah sama, yaitu W1 sama dengan W2 sama dengan WN. Maka dapat dikatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap resiko portofolio pasar adalah tergantung dari besarnya kovarian return sekuritas dengan portofolio pasar. Dengan demikian, untuk sekuritas ke-I, kontribusi resiko sekuritas ini terhadap resiko portofolio pasar adalah sebesar sigma M1 per sigma M. Baik, selanjutnya empiris terhadap CAPM. Di mana pengujian empiris terhadap CAPM ada yang pertama ekspektasi CAPM, yang kedua ada expose CAPM. Di mana yang pertama ekspektasi CAPM merupakan model yang tidak dapat diuji. Di mana model ekspektasi merupakan model teoritis, dan sebagai model teoritis maka slope dari garis pasar sekuritas atau GPS harus bernilai positif. Baik, yang kedua, model expose CAPM, di mana model ini dapat diuji dan nilainya sudah terjadi atau nilainya historis. Model expose merupakan model empiris dan slope dari garis pasar modal dapat bernilai 0 atau negatif. Saya tampilkan kurva untuk ekspektasi CAPM dan model expose CAPM pada slide. Selanjutnya, jika CAPM secara empiris akan diuji, umumnya model ini dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. RIT sama dengan delta 0 ditambah delta 1 dikali beta 1 ditambah EIT. Prediksi dari pengujian ini adalah intercept delta 0 diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Baik, yang kedua, beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas beresiko. Yang ketiga, koefisien dari beta yaitu delta 1 seharusnya sama dengan nilai RMT dikurangi RBRT. Yang keempat, hubungan dari return dan risiko harus linear. Yang kelima, dalam jangka panjang, delta 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar lebih besar dari tingkat return bebas risiko. Beberapa studi yang menguji keabsahan model CAPM diantaranya adalah penelitian Fred dan Blume pada tahun 1970, penelitian Black, Jensen, dan Scholes pada tahun 1972, penelitian Blume dan Fred pada tahun 1972, penelitian Fama dan Macbeth pada tahun 1972, penelitian Basu pada tahun 1977, penelitian Litzenberger dan Ramaswamy pada tahun 1979, penelitian Gibbon pada tahun 1982. Kebanyakan studi-studi ini menggunakan cara-cara berikut dalam pengujiannya. Di mana cara-cara yang digunakan ada 5 cara. Yang pertama, data return yang digunakan adalah return total bulanan atau dividen dianggap diinvestasikan kembali. Yang kedua, beta diestimasi untuk tiap-tiap sekuritas di dalam sampel dengan menggunakan periode 5 tahun atau 60 observasi bulanan. Yang ketiga, indeks pasar yang digunakan untuk menghitung beta adalah rata-rata atau rata tertimbang berdasarkan nilai pasar tiap-tiap sekuritas untuk semua saham umum atau common stock yang terdaftar di pasar modal. Yang keempat, sekuritas-sekuritas di dalam sampel kemudian di-ranking berdasarkan nilai betanya. Return portofolio dan beta portofolio yang dihitung untuk
forecasting portofolio dan regresi di persamaan 14-11 kemudian dijalankan. Secara umum, hasil dari pengujian model CAPM ini setuju dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai dari intercept yaitu delta 0 secara statistik dan signifikan berbeda lebih dari 0. Dan signifikan berbeda lebih besar dari 0. Yang kedua, koefisien dari beta yaitu delta 1 bernilai lebih kecil dari perbedaan return portofolio pasar dikurangin dengan tingkat return bebas risiko. Yang ketiga, walaupun delta 1 lebih kecil dibandingkan RMT dikurangin RBRT, tetapi nilai koefisien ini adalah positif atau delta 1 lebih besar daripada 0. Yang keempat, hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang linier sesuai dengan model di 14-11. Yang kelima, dengan memasukkan faktor-faktor lain selain beta di model CAPM, ternyata faktor-faktor lain ini juga dapat menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak dapat ditangkap oleh beta. Baik, secara umum dari hasil pengujian CAPM ini dapat ditarik kesimpulan, walaupun koefisien beta yaitu delta 1 sama dengan nilai RMT dikurangin RBRT dan positif, serta hubungan dari return dan risiko harus linier, tetapi model ini masih jauh dari sempurna, karena hasil pengujian masih menunjukkan bahwa intercept delta 0 berbeda dari 0 dan masih banyak faktor-faktor lain selain beta yang dapat menjelaskan variasi dari return sekuritas. Dari hasil ini menunjukkan bahwa model CAPM adalah model yang misspecific yang masih membutuhkan faktor-faktor lain selain beta. Masih membutuhkan faktor-faktor lain selain beta. Hal tersebut terdapat pada penelitian Copeland dan Winston pada tahun 1992. Baik, sekian presentasi tentang CAPM dari kami. Terima kasih. Baik, saya Ristiari Jananti, NIM 198161104 absen 12, akan melanjutkan presentasi mengenai is beta debt. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan salah satu hal terpenting dalam ekonomi keuangan. CAPM berguna untuk tujuan investasi karena menunjukkan bagaimana hubungan pengembalian dari aset dengan beta. Akan tetapi, seperti halnya dengan model lainnya, CAPM tidak mengungkapkan kebenaran namun sebuah konstruksi untuk diuji secara empiris. Pengujian empiris pertama CAPM terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu dan hasilnya cukup mendukung. Menggunakan data dari tahun 1930 hingga 1960, para peneliti menunjukkan bahwa pengembalian rata-rata pada portofolio saham berhubungan positif dengan beta portofolio, yang merupakan temuan yang konsisten dengan CAPM. Meskipun beberapa bukti dalam studi ini kurang konsisten dengan CAPM, salah satunya penelitian menunjukkan bahwa pengembalian rata-rata pada portofolio nol beta di atas tingkat bebas risiko. Para ekonom keuangan dengan cepat merangkum CAPM mengikuti pengujian empiris tersebut. Meskipun penelitian empiris terus dikembangkan pada dekade berikutnya dengan hasil yang bervariasi, CAPM tidak secara serius dipertanyakan sampai tahun 1990-an. Dua penelitian oleh Fama dan Friends menyajikan bukti yang tidak konsisten dengan model. Penelitian mereka telah menerima banyak perhatian, baik di kalangan akademis dan di kalangan media, dengan artikel pada surat kabar yang menampilkan berita utama, Beta is Dead. Terdapat dua poin penting dalam penelitian mereka. Yang pertama yaitu, mereka menyimpulkan bahwa hubungan antara pengembalian rata-rata dan beta lemah selama periode 1941 hingga 1990, dan hampir tidak ada dari tahun 1963 hingga 1990. Yang
Yang kedua, mereka berpendapat bahwa pengembalian rata-rata pada sekuritas berhubungan negatif dengan rasio price earning atau PE dan rasio market to book atau MB suatu perusahaan. Pertentangan ini apabila dikonfirmasi oleh penelitian lain akan sangat merusak CAPM. Bagaimanapun juga, CAPM menyatakan bahwa pengembalian yang diharapkan pada saham harus terkait hanya dengan beta dan tidak dengan faktor-faktor lain seperti PE dan MB. Namun, sejumlah peneliti telah mengkritik penelitian oleh Fama French. Yang pertama, meskipun Fama dan French tidak dapat menolak hipotesis bahwa pengembalian rata-rata tidak terkait dengan beta, Ross, Westerfield, dan Jaffe juga tidak bisa menolak hipotesis bahwa pengembalian rata-rata terkait dengan beta. Hal ini sama seperti yang ditentukan oleh CAPM. Dengan kata lain, meskipun data selama 50 tahun terlihat banyak, akan tetapi mereka mungkin tidak cukup untuk menguji CAPM dengan benar. Yang kedua, hasil dengan PI dan MB mungkin karena kesalahan statistik yang disebut dengan hindsight bias. Yang ketiga, PI dan MB hanyalah dua dari banyak faktor yang kemungkinan memiliki hubungan dengan CAPM. Dengan demikian, hubungan antara pengembalian rata-rata dengan PI dan MB mungkin palsu, tidak lebih dari hasil data mining. Keempat, pengembalian rata-rata berhubungan positif dengan beta selama periode 1927 hingga saat ini. Tampaknya tidak ada alasan kuat untuk menekankan periode yang lebih pendek dari periode ini. Kelima, pengembalian rata-rata berhubungan positif dengan beta selama periode yang lebih pendek menggunakan data tahunan dibandingkan data bulanan untuk memperkirakan beta. Tampaknya tidak ada alasan kuat untuk memilih data bulanan daripada data tahunan atau sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.